Terima kasih Bapa yang baik, buat kasih dan anugerah-Mu. Engkau kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami Tuhan Yesus. Sukacita dari surga memenuhi kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus berkuasa di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan Yesus, kami mau mempersiapkan hati kami supaya firman Allah yang disampaikan bagi kami memberkati kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan berkati setiap pengorbanan persembahan jemaat-Mu. Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah bertugas, yang sudah membawa kami dalam puji-pujian. Tuhan Yesus juga memberkati sehingga pemain musik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan Yesus, berikan kami hati yang damai, hati yang tenang, dan untuk menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu memberkati kami dan mengubah hidup kami. Itu yang terpenting dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu mengubah hidup kami di acara hari ulang tahun GPDI Petra Maduma, yang hari ini kami boleh merayakan ke-5 tahun Tuhan Yesus. Boleh berjalan semua anugerah Tuhan. Boleh berjalan sampai hari ini semua anugerah-Mu Tuhan Yesus. Walaupun ada banyak rintangan, tetapi itu adalah membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih, ini menjadi doa kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Allah, dan berkati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan kita langsung saja kami serahkan kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Yahoo. Selamat ulang tahun buat gereja GPDI Petra Maduma yang ke-5 tahun. Atas nama dari saya sendiri dan atas nama keluarga istimewa dari Jemaat Dominika Pandan, bahwa kami kiranya pelayanan ini semakin diberkati oleh Tuhan. Umur 5 tahun, masih muda, tetapi saudara harus tahu bahwa angka 5 adalah angka yang begitu luar biasa. Negara kita punya sila 5, namanya Pancasila. Lalu di pengumuman marga selalu ada Pancamarga. Biasanya kalau ulang tahun ada balon, nyanyiannya balonku ada 5. Cuma saya nggak tahu yang warna mana nanti yang distribusi. Tapi biasanya kalau sudah memasuki umur 5 tahun, mulailah jalan ke sana kemari, itu perlu perhatian khusus karena sudah masuk TK mau besar. Berarti sudah mulai bisa membaca dan menulis. Akan banyak peraturan-peraturan yang akan engkau dapatkan dari dalamnya. Tetapi saudara harus tahu bahwa di dalam kita merayakan ulang tahun ada hal yang penting yang perlu kita lihat di dalamnya. Saudara hari ini datang mau makan, mau memuji Tuhan atau ngapain? Mau bergaya kan? Mau cuma duduk-duduk lihat situasi dan keadaan, atau mau cuma lihat-lihat balon yang mana yang mau meletus? Kalau orang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ulang tahun seperti ini, perayaan-perayaan gerejawi, maka hanya ada 2 kata yang dikandung di dalamnya, namanya ucapan syukur. Apa? Ucapan syukur. Mengucap syukur atas apa saja
sudah diterima setelah beberapa tahun ini. Nah, pelayanan ini sudah 5 tahun. Saya yakin di dalam 5 tahun pelayanan ini tidak hanya yang sukacita yang dapat. Saya percaya juga hamba Tuhan, gembala sidang dan ibu bersama dengan jemaat yang baru pertama kali dulu beribadah di sini banyak mengalami situasi dan keadaan yang membuat hati kita gundah gulana. Sampai kemanakah nanti pelayanan ini? Kira-kira bagaimananya nanti Petra ini? Apakah sesuai dengan namanya Petra? Menjadi batu keselamatan? Atau jangan-jangan jadi batu sandungan bagi orang? Lalu mulai berjalan dengan H2C. Tahu H2C? Harap-harap cemas. Maju gak ya? Mundur gak ya? Begitu masuk 1 tahun, dilihat muka Bapak Gembala mulai kelihatan gelap. Mau kemana? Masuk 2 tahun, mulai pembangunan. Pembangunan lagi, duit lagi urusannya, uang. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus. Bapak Gembala bilang, kita harus berkorban. Saya percaya kata berkorban ini masih panjang kau dengar dari kita. Siap. Tadi kami cerita. Saya katakan saya mau memperbesar rumah ibadah di Pandan. Bapak Gembala bilang, aku pun nyesal aku. Kenapa nyesal? Iya, buat gereja kecil. Baru 5 tahun, yang kecil sudah sepi. Haleluya. Saya yakin pelayanan ini semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mana kemuliaan bagi Tuhan. Gak semangat melihat begini. Ada apa? Lapar kan? Aku biar. Kalau kita mengucap syukur, bukan hanya mengucap syukur dalam sukacita, tetapi juga harus mengucap syukur karena apa yang kita terima di dalam sukacita yang diberikan Tuhan. Karena ini kita belajar firman Tuhan hari ini. Kita bukan kitab ini, ya bawaan kita boleh buka. Kalau tidak, lihat di Perhen Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Sudah dapat? Mari sama-sama kita baca ini. 1, 2, 3, ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi saya beritahu bahwa ketika memulai pelayanan di tempat ini, selalu saja ada halangan dan rintangan. Kadang-kadang yang kita dapatkan bukan hanya dari sekitar kita, kadang-kadang dari hamba Tuhan pun ada. Dari orang-orang yang berkuasa pun sering. Bahkan seringkali kita dihina, dicaci, dimaki. Pentekosta. Begitulah kau kuat-kuat berdoa dan nangis-nangis. Begitulah kuat kau berkelahi. Dihina, dicaci kita. Karena memang menurut firman Allah dikatakan kita ini seperti tontonan bagi dunia. Jadi setiap hari diperhati. Oh, semana ini
Dia naik lahar. Oh kemana ini? Oh, diperhatikan terus. Mau pakai baju apa kita setiap minggu dilihatin terus. Dia apa? Oh, baju kuning pasti di hari ini. Orang dah apa dia? Setiap lewat dia lihat terus. Diperhatikan bagaimana sakum kita. Diperhatikan bagaimana pakaian kita. Supaya ada bahan perbincangan di luar sana. Sekali lagi saya mau berkata, hanya dengan ucapan syukur kita mampu menghadapi setiap situasi dan keadaan. Amin. Saudara tahu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia ambil 5 roti, lalu 2 ikan, dia angkat tangannya, lalu dia berkata apa? Aku mengucap syukur. Ketika dia mengucap syukur, dibagi itu. Ambil 5 roti, lalu 2 ikan. Berapa banyak yang makan? 5.000 itu masih hitungan laki-laki, belum perempuannya, belum anak-anaknya. Berarti banyak yang makan. Hanya 5 roti dan oleh karena apa? Mengucap syukur. Bu, lagi tipis di rumah, tinggal ikan asin di rumah, anak 7, siapa suruh kau bikin anak 7? Bikin 3. Tapi kalau begitu tinggal ikan asin di rumah, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, aku mengucap syukur. Ujamin begitu dimakan anak, rasa ayam semua. Bukan rasanya langsung. Maksudku mereka mengucap syukur dan berkata, oh Tuhan, aku sehat makannya. Ada vitamin di dalamnya. Dan anak-anak kita akan bertumbuh dengan sehat. Kenapa? Mengucap syukur. Bu, mengucap bilang sama kanan kirinya, mengucap syukur kau bilang sama. Mengucap syukur. Tahu nggak cerita tentang Yunus? Yunus di perut ikan. Gara-gara apa dia masuk dalam perut ikan? Lari dari perintah Tuhan. Disuruh pergi menyampaikan firman, tapi dia akhirnya jadi makan ikan. Saudara tahu ketika dia dalam ikan apa yang dia kerjakan? Marah-marah dia, menggerutu dia, bersungut-sungut dia. Mana kau panggil kali ngomong sama aku? Kali kau sama pas aku dimakan ikan Tuhan. Aku nggak tahu ikan apa yang makan dia. Tapi yang jelas dia dimakan ikan. Ada saudara yang tahu di daerah Papua Tengah dimakan ikan bisa selamat lagi, dimuntahkan lagi, lalu ikan dia berkata, kayak yang kau katakan kan? Ada begitu? Mana ada? Begitu masuk, makanan sedap. Selesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Sudah, selesai. Ini begitu si Yunus masuk ke dalam, dia teriak sama Tuhan, Tuhan. Tapi dengar, firman Tuhan mencatat, ketika Yunus berada di perut ikan, dia angkat dan dia mengucap syukur. Aku mengucap syukur kepadamu. Kuasa ucapan syukur itu luar biasa. Begitu dia mengucap syukur, gak tenang sih kali ini. Kayak apa perutnya? Langsung pergi ke pantai, muntah, dan akhirnya Yunus hidup kembali. Luar biasa kan? Itu bukan cerita fiktif, itu bukan cerpen, bukan cerita dunia maya itu kenyataan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang mengucap syukur akan mendapatkan keselamatan.
Apa kerja bapak-bapak? Mengguris kah? Bawa becak kah? Tukang bangunan kah? Orang yang mengucap syukur atasnya selalu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Begitu tadi masuk, saya salam-salam. Ada yang takut sekarang salam-salam. Takut corona dia. Aku gak takut si corona, aku takut si Karim. Apalagi kita tidak abang. Semua ya. Hancur ini. Karena kita dalam perlindungan Tuhan. Sebab apa? Sebab kita mengucap syukur. Dan saya yakin hari ini kehadiran saudara bukan hanya karena potong-potong kue, tapi saudara datang di sini karena mengucap syukur. Karena kita sudah 5 tahun sampai hari ini Tuhan masih menolong kita. Amin. Tuhan masih memberikan jalan keluar, membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita, menolong kita di setiap penderitaan kita. Apa saja yang kita alami. Oleh karena itu mengucap syukur. Nah, orang yang mengucap syukur, perhatikan saudara. Dia itu pasti orang yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Ada di sini yang tetangganya berbeda. Namanya GN. Gajah Muncung. Tiap hari kerjanya berkelahi saja. Kalau nggak berkelahi dia sakit dia. Tetangga kami ada begitu. Tiap hari mereka begitu bangun, semua yang namanya kebun binatang masuk keluar. Usah saja dia. Kayaknya setiap kali dia kalau udah ngomong begitu. Jangan-jangan ada lagi di sini. Kalau sempat ada yang keluar. Biar ada yang datang kamu begitu, mengucap syukur saja. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Perhatikan ayat ini. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ini kata perintah, bukan permohonan. Bukan Tuhan datang, aku mohon ya, kau berbuat baik ya, please deh. Bukan. Jangan. Artinya perintah. Jemu-jemu berbuat baik. Berarti kita harus berbuat baik selama kita hidup. Mau A, mau B, mau C, mau longsor dunia ini, tetap berbuat baik. Amin. 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 Biar apa kata orang di sebelah ini, apa kata orang tentang gereja ini, tidak usah peduli. Katakan, aku harus berbuat baik kepadamu. Bu, ada keluarga kamu yang sampai hari ini kau berpecat, gak ngomongan? Ada? Jangan ada rahasia di antara. Jangan sampai ada orang-orang yang kita sakiti atau yang menyakiti kita, lalu kita berkata, stop. Mulai sekarang, aku tidak mau lagi ngomong dengan engkau. Mulai sekarang, kau di sana, aku di sini. Kita tidak akan bertemu lagi. Betapa sakitnya yang kau buat itu sama aku. Kali-kali kau buat begitu sama aku. Pecat kita, pecat. Gak usah kita berkawan lagi. Halo. Mengucap syukur kalau ada manusia seperti itu lagi di samping kanan kiri muka belakangmu. Berarti itu melatih imanmu supaya engkau semakin naik tingkat. Engkau naik kelas dari SD masuk SMP, dari SMA sampai SMA, baru perguruan tinggi, lalu dapat pekerjaan yang lain. Amin. Haleluya. Amin. Mantap kan? Kalau ada orang seperti itu, jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik sama mereka. Itulah kalau kami pendeta ini
Kami kalau kemana saja, kami dilatih untuk berbuat baik. Kami kalau duduk di Kimco atau di mana saja, kami itu berlomba-lomba yang membayar. Bisanya kami setiap hari ngumpul-ngumpul minum kopi, gak tahu dari mana uangnya, yang penting tetap ada yang bayar. Karena berlomba-lomba membayar, melakukan yang terbaik, tidak jemu-jemu berbuat baik. Iya, di situ ada teman kita yang tidak pernah membayar dia hidup sampai mati, gak masalah. Tetapi kita bayari. Itu namanya tidak jemu-jemu berbuat baik. Berarti kita sanggup mengucap syukur. Amin. 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 Bapak Gembala itu gembala. Kalau ada jemaat yang seperti itu, mengucap syukur. Sudah capek-capek kok dari depan, kita bayar perpuluhan supaya kau diberkati. Gak ada juga, kosong tetap sampai dibuka. Aduh, yang ada cuma apa? Cuma lalat. Tetap dilayani. Amin. Saya percaya perayaan semakin diberkati. Kami sudah 16 tahun di Pandan, 16 tahun. Dan selama 16 tahun itu kotak yang di tengah kotak perpuluhan masih tetap kosong. Kami tetap mengucap syukur. Kami sekarang kalau ibadah ada lebih dari 100 orang. Puji Tuhan. Tapi kami tetap mengucap syukur. Mengucap syukur. Apalagi kalau sudah pas bulan 12, pas Natal. Wih. Keluarga jemaat kita kan yang muda-muda semua. Rata-rata anak muda, masih keluarga muda. Begitu masuk tanggal-tanggal 17 ke atas, sudah mulai datang telepon. Oh, permisi ya, mau kemana? Pulang kampung. Oh, permisi ya, pulang kampung. Kami Natal tanggal 25 mau kosong mereka. Apalagi tanggal 1 Januari mau cuma aku sama istri yang bertahun baru di gereja. Lalu nyanyilah kami berdua. Tapi kami tetap mengucap syukur. Biar seperti itu, berarti jemaat diberkati Tuhan bisa pulang kampung. Amin. Haleluya. Dan kami tak jemu-jemu berbuat baik, selalu berbuat baik kepada jemaat. Dan jemaat harus seperti itu, berbuat baik kepada semua orang. Perhatikan baik-baik ayat ini. Gak usah panjang-panjang ya, pendek saja ini. Karena itu selama masih ada apa? Selama masih ada apa? Kesempatan. Berarti ada waktu kita tidak bisa berbuat baik. Perhatikan. Ada saatnya kita tidak lagi bisa berbuat baik. Saat kapan? Saat orang tua kita udah mati. Oh, aku bikin berbuat baik sama bapakku. Aku mau beli dulu bajunya. Udah mati. Gak ada gunanya kau beli bajunya, baru udah kau antarkan ke kuburan. Gak ada itu. Banyak kuliah sekarang tidak penting nasi begitu. Pergi ke kuburan, dibawanya makanan yang enak. Pak, ini makanan Pak, dibawa. Ini ayam yang enak itu Pak. Ya tak. Pulang-pulang dia datang si anjing, makan. Datang lagi dia, wah udah mau makan Pak, terima kasih Pak. Ya nggak tahu dia anjing. Selagi masih ada kesempatan, kadang-kadang kita untuk berbuat baik, nggak ada lagi kesempatan. Siapa di sini yang masih hidup orang tuanya? Angkat tangannya. Masih sehat? Berbuat baik. Amin. Beli dulu bajunya. Jangan seperti di kampung kami. Oh, masih hidup bapakku. Bikinlah acara baru lagi katanya, sulam-sulam. Oh, bahasa apa? Oh, akhirnya bikin acara. Oh, dipotonglah. Si berdua ini kan berapa ekor itu dipotong. Orang itu yang berpesta. Orang itu yang minum tuh. Orang itu yang habiskan seluruhnya. Yang disulangi itu, yang mau diberikan makanan itu,
dia apa? Bajunya kayak dibeli. Ngapain potong-potong beli dua? Karena bisa dimakannya. Masalahnya pesta satu kampung. Apa gunanya? Berbuat baik itu harus tepat pada sasarannya. Amin. Amin. Ada saatnya kita nggak bisa berbuat baik lagi. Saatnya kapan? Kalau Tuhan sudah datang, aku mau menyumbang gereja. Sudah datang Tuhan, selesai kok. Ini si corona lagi menyebar kemana-mana. Wow, virusnya kemana-mana. Kadang-kadang nggak tahu kita udah sampai di samping kita. Iya kan? Selama masih ada waktu, berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Jangan katakan, 5 tahun lagi lah. Mana tahu nanti ada gaji, nanti Tuhan akan memberi persembahan. 5 tahun lagi pun belum tentu kau ada. Iya kan? Jangan-jangan kau dari Sorobing. Kau di Sorobing dimakan hantu. Hilang dari peredaran di maksudku. Selagi masih ada waktu, beri yang terbaik untuk Tuhan. Beri untuk pelayanan ini. Ayo jemaah, selagi masih ada waktu ini. Karena tidak ada waktu. Kadang-kadang ada tidak waktu yang baik itu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah karena masih ada waktunya, beri. Gak ada waktu, beri tenagamu. Gak ada tenagamu, beri Tuhanmu. Datang setiap Jumat, doa sama gembala. Setiap kapan ada doa sini, datanglah berdoa. Kalau kau bisa apa? Pilih Tuhan untuk Tuhan. Oh, aku bisa apa? Aku dari rumah aja ya. Aku doa puasa, puasa dari rumah. Selagi masih ada waktu, selagi masih terbuka peluang itu, beri untuk Tuhan. Mengucap syukurlah. Amin. Amin. Maka jemaat ini, jemaat yang diberkati Tuhan. Saya percaya jemaat Petra Maduna ini semakin diberkati. Pelayanan ini semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau 5 tahun lagi, 4 buat lagi, harus berbesar lagi. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mengucap syukur ya. Bu, mengucap syukur ya. Biar rambutnya begini, mengucap syukur saja. Kau usah repot-repot dulu. Amin ibu. Kau usah capek-capek ganti-ganti kulit kan. Biasa saja. Kalau kau mengucap syukur, pasti dicintai oleh suami. Pak, mengucap syukur saja. Apapun kerjaan, mengucap syukur saja. Aku mau pindah lagi ke Pekanbaru. Kasihan gembala mau tinggal terus. Di sini perasaan kau mengucap syukur, diberkati oleh Tuhan. Amin. Berbuat yang terbaik buat pelayanan ini. Selagi masih ada kesempatan, beri yang terbaik. Maka hidup pasti. Amin. Gembala dan ibu, tetap Tuhan kita. Kami terus dukung dalam doa. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan selama ini, di atas. Itu bahasa. Saya percaya di sini juga semakin. Dan kami boleh melihat tangan Tuhan menolong teman-teman. Kalau melihat ini masih 5 tahun, udah lengkap ini musik, pemainnya udah mantap tadi. Kami 5 tahun masih matugar, tahu matugar? Seperti aja gini. Aku pelayanan sampai 7 tahun pelayanan. Aku yang khotbah, aku yang main musik, aku yang mimpin pujian. 7 tahun. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Udah keringat, ya kan, karena memuji Tuhan keringat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Begini-begini, jatuh semua, basah. 7 tahun. Padahal apa pendeta? Aku masih punya kendaraan itu, kendaraan roda 4 itu. Baru ke tahun ke-13 tahun pelayanan. Baru itu ada. Tapi kita harus tetap mengucap syukur.
semua baik apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Karena musik maju ke depan, kita angkat pujian kita ke depan. Dari Ciki. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan segala. Haleluya. Hidup ini tiada hidup ini selama masih ada waktu, melayani, berbuatlah ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan kita baik. Mungkin kau berkata, Tuhan sudah 5 tahun aku beribadah di sini. Kenapa mujizat yang kutunggu itu baru muncul, Tuhan? Teruslah berbuat baik, teruslah melayani, terus beri dirimu untuk Tuhan, mengucap syukur kepadanya.
Engkau berikan bagi kami melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami, kami tetap bersyukur dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. 5 tahun kami menjalani pelayanan ini, tetapi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji Engkau Tuhan. Masih Tuhan memberikan kesempatan bagi kami Tuhan Yesus untuk berbuat yang terbaik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Yesus luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami gunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Bapak. Terima kasih anugerah yang luar biasa bagi kami, supaya kami tidak berhenti, tidak jemu-jemu kami berbuat baik, supaya terus menerus kami berbuat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Jadikan pelayanan ini menjadi berkat, jadikan jemaat semua menjadi berkat, dan jadikan kami semua menjadi berkat Tuhan Yesus, sehingga pelayanan ini, gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila menjadi doa kami, terpujilah Tuhan. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan Yesus. Berkati apapun yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami dikuatkan Tuhan Yesus. Kami tahu hidup kami adalah kami harus selalu hidup dalam mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu. Beberapa keluarga juga jemaat-Mu yang tidak bisa beribadah hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak yang baik mencari doa kami. Berkati acara selanjutnya, baik dalam acara ulang tahun, pemotongan kue, Tuhan tetap menolong dan memberkati. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan masuk dalam acara pemotongan kue, sedikit saya akan menyampaikan satu kesaksian dalam pelayanan ini. Boleh berjalan pelayanan ini sampai 5 tahun. Hari ini semua anugerah Tuhan, dimulai dari pertama adalah satu keluarga yang sudah tidak lagi bergereja di sini, dan tambah 2 keluarga Pak Calubu, dan berjalan kurang lebih hampir beberapa tahun, dan sampai hari ini kami boleh melihat kuasa Tuhan, boleh berjalan. Kalau saya hitung ada di atas 10 keluarga. Ya, ada nama-namanya yang saya bacakan. Baru nanti kita akan pemotongan kue, saya akan sampaikan. Selama 5 tahun inilah keluarga jemaat yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Yang pertama keluarga Opung Reda Caluku, keluarga Opung Tari Waruhu, keluarga Bapak Mafaris Waruhu, keluarga Bapak Mamesi Caluku, keluarga Bapak Sibaya Darman Waruhu, keluarga Bapak Rina Waruhu, keluarga Ina Liber Waruhu, keluarga Bapak Ayu Hulu, keluarga Ina Wari Lauli, keluarga Bapak Amawawan Nasir, keluarga Bapak Rehan Indova, keluarga Bapak Iman Halawa, keluarga Ina Gamuni Waruhu, dan keluarga Ma Delta Waruhu, dan juga simpatisan bersama selalu bersama dengan kami keluarga Ina Pasma Halawa. Demikianlah keluarga jemaat, tapi tidak bisa hadir hari ini, mungkin ada banyak urusan, dan kita tetap berdoa supaya ya beberapa keluarga ini berarti 5 tahun ke depan, saya rasa bahwa bukan lagi hanya saya yakin 5 tahun ke depan gereja ini akan penuh. Ini iman saya dan doa saya kepada Tuhan.
Itu yang saya harapkan dan itu yang saya rindukan sama Tuhan. Sekali lagi bagi jemaat sudah kurang lebih beberapa tahun kita sama, inilah kita. Artinya inilah kita dan kemajuannya hanya kita bersama. Tidak hanya Bapak Gembala yang bisa memajukan, tapi kita bersama. Sekali lagi, inilah kita dan kita harus bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Demikian, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong dan kita masuk dalam pemotongan kue. Saudara. Terima kasih kepada pengkhotbah. Ini saya panggil karena dia lebih tua dari saya panggil abang. Saya doakan pun bahwa akan menjadi pimpinan ke depan. Beberapa MD yang sampaikan sama saya, hanya itu yang bisa menjadi pimpinan di Sibolga Tabeli Tengah. Ada beberapa MD, tapi saya tidak pernah saya sampaikan. Biarlah Tuhan yang tahu.